Aneh banget sih. Kenapa sih Sil? Kok begitu tampangnya? Ini loh Ci, temen aku aneh banget. Dia tuh selalu curhat kalau suaminya tuh gak sayang sama dia. Padahal aku tuh sering lihat suaminya itu tuh kasih hadiah ke dia, ngajak dinner mewah. Tapi temenku tuh selalu merasa kurang. Aneh banget gak sih? Oh, kayaknya dia belum ngerti tentang love language sama pasangannya. Hah? Apa Ci? Tadi lu bilang love language. Apa tuh? Hari gini belum ngerti tentang love language. Belum? Nah, kita sambil sharing aja ya sama families yang lain gimana? Oh, boleh-boleh. Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol sama families di Family Talk. Shalom families, berjumpa lagi dengan saya Priscilla dan psikolog kita Leni Budiman di acara Family Talk by GBI UFC. Nah, hari ini kita akan membahas lagi nih mengenai hal-hal yang sering terjadi di sekitar kita yang berhubungan dengan parenting, relationship, keluarga juga, dan pastinya hal-hal semua itu relatable banget dengan family semua. Nah, hari ini harusnya family sudah bisa tebak nih, kita mau membicarakan tentang apa. Nah, hari ini kita akan bicarakan tentang love language atau bahasa kasih ya Ci ya. bahasa cinta Bahasa juga. kasih atau bahasa cinta. Nah, sebelumnya nih Ci, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku mau nanya dulu ke Ciledi. Emang seberapa pentingnya sih dan apakah aplikatif si love language ini di kehidupan hubungan para family semua? Apakah memang penting ya untuk para families mengetahui mengenai love language ini? Oh, penting banget. Kenapa tuh? Karena kan dalam satu hubungan itu kan ada komunikasi ya antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara teman, sahabat. Nah, itu harus ada love language-nya. Oh gitu. Iya. Jadi dalam artian love language itu penting banget. Oke deh. Nah, kalau gitu langsung aja kita mulai kali ya. Boleh. Tapi kayaknya agak garing ya Ci ya. Kok kita berdua doang yang ngomong ya? Masa gak ada yang lain sih yang bisa nemenin kita hari ini? Hari ini saya udah undang satu pasangan dulu nih. Udah ada nih. Ada. Oke Kita panggil deh. dulu ya. Siap. Oke Kita panggil deh. langsung. Pasangan kita yang pertama silakan masuk. Buat Willy dan Rahel. Halo. Silakan duduk. Silakan duduk. Anggap aja rumah sendiri ya. Oke, kita mungkin kenalan dulu kali ya biar families juga tahu siapa sih guest star kita hari ini Iya. gitu. Silakan boleh langsung perkenalkan dirinya. Mulai dari Koko dulu. Ya, nama saya Widi. Cicinya. Saya Rahel. Oke. Koko Willy dan Cirahel ini sudah menikah selama berapa tahun? Mau 12 tahun. Oh, mau 12 tahun. Oke. Sudah memiliki anak? Sudah. Berapa anaknya? 3. Ada 3. Yang paling kecil umur berapa, Ci? Umur 2. Umur 2. Oh, masih kecil banget ya berarti ya anaknya ya. Oke deh. Nah, sebelumnya aku pengen nanya nih. Sudah menikah selama 12 tahun ya, Ko Willy dan Cirahel ya. Iya. Selama 12 tahun ini sering gak sih berbeda pendapat atau kayak ribut-ribut kecil lah, tapi di hal-hal yang sama-sama terus gitu? Mungkin dari Willy dulu boleh cerita. Ribut kecil untuk hal yang sama. Iya, hal-hal yang sama terus kayak itu lagi. Iya sih. Iya, ada ya. Boleh cerita gak nih kita? Biasanya Biar yang family berhubungan- semua bisa tahu gitu. Biasanya yang berhubungan dengan habit ya, kebiasaan. Oh, kebiasaan ya. Iya. Apa tuh? Boleh cerita gak nih? Kayak misalkan kalau laki-laki mungkin kurang rapi kali ya. Misalkan kalau misalkan habis mandi gitu. Anduk taruh sembarangan pasti. Iya. Saya sudah tahu hal ini. Kayak sering deh Ci ini di Iya, jadi ya, curhatan terjadi ya. Pak istri-istri ya. Bukan niat kita seperti itu, tapi Ya emang begitu. iya. Kayaknya defense banget gitu ya. Kalau dari Cirahel ada gak kejadian lain yang kayak sering Ya terulang? itulah salah satunya ya. Baju berserakan gitu, anduk taruh di ranjang. Oke. Nah, terus satu lagi, Willy tuh kadang suka nggak fokus kalau nyetir kan. Jadi sering kali tuh nyasar, padahal udah ke tempat yang sama. Ke Mall Kelapa Gading yang deket aja tuh bisa salah jalan gitu. Jadi kayak gitu ya. Ngeselin kan. Kok Willy kenapa mukanya langsung gitu. Di mukanya. Oke, gak apa-apa. Tapi aku yakin kayaknya masalah kayak
anduk taruh sembarangan itu kayaknya udah sering banget gak sih menjadi masalah. Mungkin family juga di rumah ada kali yang istrinya Pencet bener nih. Pencet odol Oh iya juga. iya benar. Mau dari gelas. depan atau dari belakang? Dari bawah dari atas. Iya, pokoknya masalah kecil gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, Ci, hari ini kita cuma mau ngobrol sama Kak Willy sama Ciral dong atau ada tamu undangan lainnya? Oh, ada lagi satu Oh, lagi. lagi satu lagi. Kalau tadi kan Willy sama Rahel kan 12 tahun ya pernikahannya. Kita coba lihat yang lebih senior. Lebih senior. Oke, siap. Langsung aja kita panggil pasangan kita yang kedua. Silakan Herman masuk. dan Ciana. Halo. Halo. Nah, kenalan lagi nih para families ya. Boleh langsung diperkenalkan dirinya, mulai dari Koko dulu. Saya? Iya. Saya Herman, ini Nyonya Istrinya. Herman. Oh, Nyonya Herman. Tentunya ya pasti ya. Ciana ya? Iya. Oke. Ini sudah menikah selama berapa tahun? Ayo inget gak? Jalan 23. Wah, jalan jalan 23. Berarti udah mau apa sih tuh Berarti istilahnya? hampir 2 kali lipatnya dari Willy dan Iya, Rahel ya. benar. Oke deh, nah Ko Herman dan Ciana, tadi kan kita udah sempet nanya nih sama Ko Willy dan Rahel, sering gak sih ribut-ribut hal kecil gitu. Nah, aku tuh penasaran nih, apakah mereka pasangan yang sudah usia pernikahannya lebih senior, lebih gak sering ribut daripada yang masih baru? Iya gak sih? Bener gak sih? Sama aja. Tapi ributnya yang hal-hal kecil gitu juga Kecil. sih bukan? Iya, tetap aja masih ada juga. Masih ada. Boleh ceritain nggak salah satu atau dua kasus atau berapa lah yang sering diributin hal-hal kecil itu? Oh. Kadang suruh makan, biasanya kan kita kan masak makan bareng gitu. Nanti aja makannya, kan kita kan capek ya, udah cuci piring, nanti dia makan, kita cuci Cuci lagi. lagi. Gitu. Tuh, kode. Siap. Kalian curhat nih kayaknya. Kalau dari Ko Herman ada cerita lain nggak nih? Kalau dari saya nggak ada Nggak ya. ada. Atau mungkin takut nih habis nanti pulang, sama Ciana nih. Dimasakin Iya, Ntar lapar. Ntar nggak dimasakin lagi gitu ya. Atau lupa ya. Bercanda ya, kita bercanda aja pokoknya sini ya. Nah oke deh, nah sekarang kita udah ada kedua pasangan nih Cileni. Nah mungkin sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai love language, Cileni boleh gak sih kasih penjelasan singkat mungkin buat families juga di rumah yang belum tahu apa sih tuh love language? Oke, jadi love language itu sebetulnya bagaimana cara kita mengekspresikan bahasa cinta kita atau bahasa kasih sama pasangan, sama orang tua gitu ya, Oke. sama teman. Dan selain itu kita mengekspresikan juga kita memahami bagaimana sih pasangan kita, keluarga kita atau anak kita mengekspresikan bahasa cinta mereka terhadap kita. Oke. Jadi satu hubungan yang timbal balik gitu. Ya. Two way ya, oke. Love language itu jadi maksudnya ada tipe-tipenya gak sih? Betul, jadi ada love language itu dari Gary Chapman ya, dia judul bukunya adalah 5 Love Language. Jadi Oke. ada 5 love language ya. Love language yang pertama adalah words of affirmation. Itu adalah bagaimana kita memberikan kata-kata apresiasi pada pasangan. Jadi misalnya I love you gitu ya. Kamu I'm cantik proud deh. of you. Itu nggak Nah, sih? kamu cantik deh, ya. Oh, kamu hari ini rapi. Asik. ya. Kamu Itu. wangi deh hari ini, gitu-gitu ya. Iya, betul. Jadi Oke. ada afirmasi gitu ya. Nah, yang kedua adalah acts of service. Acts of service. Acts of service ini adalah bagaimana bertindak tanpa diperintah. Misalnya, oh lihat berantakan nih dirapihin gitu. Mungkin tadi ya kayak Rahel ya, handuk diranjang, ya mungkin negur tapi sampai diambil sampai ditaruh di jemuran Sambil gitu ya. ngedumel sambil dirasa. Sambil Nah, ngedumel. gitu ya. Yang ngerti-ngerti nih udah 12 tahun nih ya, gitu ya. Nah, ada begitunya. Jadi buang sampah misalnya tanpa disuruh atau cuci piring gitu ya. Jadi hal-hal yang ya mungkin tampak sepele tapi bikin happy pasangannya. Dilakukan untuk menyenangkan pasangannya. Betul, untuk membuktikan bahwa I love you loh gitu. Aku tuh perhatian loh sama kamu gitu. Betul, ya. Oke, itu yang kedua. Kedua, nah sekarang yang ketiga adalah receiving gifts. Receiving Nah, gifts. berarti kita mendapat hadiah gitu ya. Nah, tapi hadiah ini bukan hadiah yang mewah-mewah. Misalnya mau cincin berlian atau mau mobil atau mau apa, rumah gitu ya. Rumah wajib kali. Maksudnya rumah baru gitu. Nah, ini adalah memberikan misalnya makanan buat istri atau buat suami gitu yang kesukaan dia atau barang hal-hal yang kecil lah, bukan hal-hal yang mungkin mahal tapi memang susah dicari gitu kadang-kadang. Nah,
Jadi lebih ke effortnya ya? Iya. Dia tuh mikirin gimana? aku gitu, Betul, dibeliin ini iya. gitu. Atau surprise, kalau ulang tahun dikasih surprise. Surprise juga termasuk receiving Betul, gifts juga ya? iya. Oke. Kemudian yang keempat adalah quality time. Jadi bagaimana pasangannya menghabiskan waktu berdua saja tanpa kehadiran anak-anak gitu ya. Dan di sini juga perlu quality attention. Jadi nggak pegang gadget gitu ya. Jadi betul-betul ngobrol aja gitu. Heart to heart gitu ya Ci? Iya, betul. Nah, yang terakhir yang kelima adalah physical touch. Nah, ini adalah belum tentu selalu waktu kita harus peluk gitu ya, enggak, tapi mungkin cuma tepuk-tepuk bahu atau gandengan tangan gitu ya. Jadi betul-betul physical touch Physical touch ya, gitu. seperti itu. Oke. Jadi itu ada 5 love language atau betul. bahasa kasih. Iya, betul. Oke. Lalu ada lagi gak Ci penjelasan lain mengenai love language ini? Nah, ini yang kadang-kadang sulit diterapkan karena misalnya kita sebagai istri menganggap suami juga sama nih kayak kita. Padahal kan belum tentu. Bisa saja pasangan ini berbeda gitu bahasa kasihnya. Misalnya suami memberikan hadiah pada istri. Istrinya seneng. Tapi kalau istri ngasih hadiah, belum tentu si suami suka. Mungkin dia sukanya physical touch. Jadi tidak selalu sama gitu. Itu sih. Oke, tapi apakah misalkan pasangan suami istri memiliki love language yang sama, itu bisa menjamin mereka nggak akan beda pendapat? Emang juga. Nggak juga kan? Jadi nggak ada jaminannya kan? Betul, memang ya? karena bisa saja sama tapi gradasinya beda. Oh, Gitu. Berarti nggak satu orang cuma punya satu gitu ya? Enggak. Kayak ada persentasenya gitu Iya. ya? Nah, kita mau coba nggak? Boleh. Boleh ya. Gimana tuh Nah, cobanya? Saya udah kasih kuesioner nih sama pasangan-pasangan ini. Sebelumnya ya. Oke, nah sekarang pasangan masing-masing sudah memegang hasil kuesioner love language mereka masing-masing nih Ci. Oke, sekarang kita mulai dari siapa dulu nih? Ko Willy dulu kali ya? Ya, yang lebih lebih muda dulu ya dulu, pernikahannya iya. ya. Oke. Silakan. Willy, yang paling tinggi nilainya yang mana? Yang paling tinggi nilainya 10 di act of service. Act of service. Oke. Iya. Yang kedua tertinggi Kedua tertinggi quality time. Quality quality time time. itu berapa angkanya? 7. 7. Oke, berarti yang paling tinggi act of service ya. Kalau Rahel? Yang pertama act of service juga. Oh. Nilainya 12. Oh, sama ya berarti. Lebih ya. tinggi tapi nilainya Ya, lebih tinggi. Tinggi. Ya, Ah. terus. Yang kedua Yang kedua quality time sama 7. Oh, sama-sama Willy ya. Oh. sama nih. Ternyata mereka berdua sama ya. Oh. Nah, betul nggak pada kenyataannya seperti itu? Rahel dan Willy sama-sama lebih suka nggak usah ada kata-kata I love you, I miss you, tapi langsung aja bertindak. Gue langsung beres-beres, gue langsung cuci piring gitu. Ya Willy langsung cuci piring misalnya gitu. Betul nggak? Kok bisa tahu saya cuci piring? Saya kan bisa menerawang gitu. Sebenarnya awang ya. Suruh cuci piring di rumah nih. Betul ya, betul ya. Betul. Oh betul ya. Nah, Jadi jadi cuci piring, ngepel. oh gitu. Sekalian. Rumah saya boleh kalau gitu. Sekalian ngasuh anak. Oh gitu ya. Oke. Betapa baiknya suami idaman ya saya kalau kayak gini ya. Oke. Jadi waktu Willy melakukan cuci piring itu memang Rahel tidak meminta. Seringnya minta sih. Oh, minta juga. Oke. Ya kayak misalkan rapi-rapi baju kotor yang itu anduk itu seringnya diminta. Tapi kalau cuci piring lebih jarang diminta. Diminta juga, cuma ya kadang sering kesadaran sendiri juga. Oh, ya sih. Mungkin dia takut nggak dikasih makan ya kalau cuci piring. Makanya saya cuci piringnya deh. Mungkin takut diocehin kan. Oh iya iya. Kalau ngocehin kan biasanya cewek panjang ya. Betul. Bisa pagi sampai siang ngoceh. Betul. Itu kayaknya curcol banget ya. Betul ya. Betul kan? Sekalian nih ya di sini. Oke, nah kalau tadi kan itu kan Willy sudah melakukan ya act of service-nya. Nah kalau dari Rahel sendiri gimana, Will? Willy pengennya dia melakukan apa? Dia udah lakuin belum? Dari Rahel. Iya, dari Rahel. Iya. Apa tuh yang dia lakukan? Kayak misalkan lebih ke perhatian seperti kalau misalkan kita pulang capek selalu diingetin jangan lupa vitamin, obat. Oh, gitu. Oke. Udah disiapin kali ya mungkin tuh minum disiapin? tuh. Nah, Ya, udah disiapin tempatnya Udah tapi kita ambil sendiri. Iya. Ya itu juga lah sih extra space ya. iya, paling ada mengingatkannya. Benar-benar gitu ya, ingetin, oke. gitu-gitu. Tapi masih sering berantem nggak gara-gara hal yang sama juga? Maksudnya act of service-nya itu gitu? Sering. Sering juga ya.
ya berantem kecil lah ya. Berantem kecil. Ya paling ngoceh-ngoceh dikit terus sudah. Ngoceh-ngoceh ngedumel biasa aja gitu kan ya. Ini kan udah 12 tahun nih pernikahannya. Tapi dari awal menikah sampai sekarang ada perubahan nggak sih dari masing-masing pasangan? Coba dari Rahel dulu. Ada sih. Ada dari Willy perubahan. Cuma kadang suka lupa aja. Cuma mungkin di alam bawah sadarnya dia udah inget sih sebetulnya. Saking sering diocehin mungkin kan. Masuk terus ingat sendiri. Langsung ya, otomatis gitu ya. Misalkan cowok nggak multitasking, kalau udah fokus Iya, apa benar. kan mungkin benar. ini kan udah langsung ingetnya itu semua ditinggal gitu. Oke. Gitu. Nah kalau dari Willy sendiri gimana? Ada perubahan nggak dari Rahel dulu awal menikah sampai sekarang udah 12 tahun? Ada. Ada. Apa tuh perubahannya? Dalam hal Ya dalam hal salah satunya act of service atau quality time. act of service dan quality time. Ya quality time sih Quality time. Iya. Dulunya bagaimana? dulunya. Semakin lama ini ya semakin menghabiskan waktu berdua. Kadang misalkan dia mungkin penat apa gimana kan sering ngajakin jalan berdua. Oh dulu nggak mau ya? Kenapa? Kalau dulu juga sering. Oh dulu juga sering. Cuma kan dalam kondisi yang sudah ada anak bertiga pun dia Agak tetap sulit. minta gitu. Oh, oke. Itu quality time-nya. Oke. Iya. oke. Jadi keluar tanpa anak-anak gitu. Biasanya makan atau nonton atau cuman putar-putar aja gitu gimana? Makan, nonton, puter-puter. Oh, semua berarti ya? Biarpun cuma ke mall gitu jalan muter-muter. Berarti beberapa jam gitu ya maksudnya. Window menghabiskan shopping waktu nih, aku berdua. tahu window shopping pasti. Yang penting ditemenin. Oh, oke. iya. Quality time-nya di situ ya. Iya, oke. Jadi menurut Rahel dan Willy betul nggak dari hasil kuesionernya itu yang kalian bikin betul memang saya membutuhkan itu gitu? Betul Iya, sih. betul. Betul ya membutuhkan itu ya. Berarti mereka sudah jujur. Benar, Waktu benar. ngerjainnya. Waktu ngerjain gitu jujur. ya. Oke. Thank you Willy you. Rahel. Nah berikutnya nih ke pasangan Pasangan yang yang lebih senior nih. dari Iya. Ko Herman dan Ci Ana. Kalau Ko Herman sendiri nilainya yang paling tinggi? Ladies first. Oh, ladies first. After boy. No, gimana nih saya selesai nanti. Yaudah oke Ciana dulu deh, kita gantian nih. Ciana dulu. Apa Ci yang paling Oke. tinggi nilainya? Paling tingginya physical touch ya. Physical Sentuhan touch? Iya. Oke. Terus Angkanya berapa? 9. 9. Oke. Yang kedua Yang tertinggi? kedua ketinggi ada 2 sih. Oh sama ya nih, Angkanya sama Apa ya. tuh? Quality time sama act of service ya. Act of service sama quality time. Iya. Oke. Kalau dari Ko Herman? Kalau saya kan kamu kasih kuesioner nih, Ibu Leni. Ya. Ini dibilang bilingual. Nah, kalau saya bilingual loh. Apa tuh maksudnya tuh? Jadi physical touch dan quality time itu nilainya sama. Memiliki 2 bahasa cinta utama. Jadi saya nggak mau kalah sama yang teks film Korea itu. Saya juga ada bilingual. Keren. Tiba-tiba belum sangi. Oke, jadi yang nilainya sama tadi physical touch sama Physical touch sama quality time. quality time. Iya. Tadi dari Ci Ana juga ya physical Physical touch touch, juga. quality time. Nah, tapi ada lagi act of service Iya, ya service. tadi ya. Nah, berarti kalian juga sama, Sama nih ya. nih berarti ya Ci ya. Nah, dari Ko Herman dulu nih ya. Boleh. Betul nggak sih yang dibutuhkan adalah physical touch? Memang senang untuk Enggak, senang Apa untuk ya? dielus gitu misalnya. Ya itu Di- sebenarnya kan Ditabok juga ya. kayaknya nggak salah sih. Gimana ya? Sama ya. Tapi itu lebih negatif sih. Ini kan yang positifnya. Ya, gitu. gimana? Iya, Herman? kalau physical touch dalam hal ini adalah kan ekspresi ya kalau buat saya sih ya kan. Jadi ekspresi ya itu sih physical touch. Maksudnya yang jadi kalau buat untuk Ko Herman pribadi ekspresi mengungkapkan rasa sayangnya tuh physical touch-nya seperti apa? Iya, Misalkan seperti apakah kayak suka merangkul si Oh. Ana dan anak-anaknya gitu. Iya, dibilang sebenarnya sering sekali sih enggak. Tapi ya yang lebih sering dari saya bahasa kasihnya itu adalah ya physical touch. Ya misalnya jalan yang paling ketahuan sih jalan bergandengan. Gandengan. Ya, Oh, iya itu bener. yang paling ketahuan. Iya, Ya. itu benar. Kalau tidur peluk nggak atau gandengan tangan? Oh kalau tidur banyak kan saya duluan jadi saya nggak tahu deh. Istrinya ngapain? Berarti nanya istri Iya, kalau itu tanya istrinya. Gimana nih Ci Kalau Ana? pas barengan maksudnya tidurnya berbareng, Ya. ya pasti kita biasa suka pegangan tangan. Terus udah tidur, bangun tidur nggak tahu sih tangan masing-masing kemana.
Oh itu jadi guling. Pas lagi mau tidur pegangan nih, tapi bangun nanti tidur bangun udah nggak tahu kemana tangannya udah semuanya hilang. Satu lagi mungkin pertanyaan dari saya ya. Yang satu di kiri, satu di kanan, atau satu udah jatuh ke bawah nih bangun tidur. Atau satu digenteng gitu. Jalan sampai tidur. Yang jelas bangun-bangun biasa sebelah udah kosong. Dia biasa bangun Karena duluan. dia bangun duluan. Oke. Nah, kalau dari Ciana sendiri, Iya. memang Ciana membutuhkan itu, misalkan lebih suka digandeng, suka dipeluk misalnya gitu. Iya sih, dari Iya. awal kita pacaran dulu pertama kali tuh gandeng tangan tuh. Iya. Jadi pegangan tangan tuh sampai gak melepas. Oh ya ampun. Nah, ini kan 20 23. Jalan 23. Jalan 23. Apakah rasa yang pegangan tangan itu dari dulu pacaran sampai sekarang tuh masih sama deg-deg gitu nggak sih? Asik. Detiknya sih udah gak ada. Oh, ya. detiknya udah nggak ada. Kalau dulu gandengan tangan keringatan tangannya waktu pacaran. Sekarang enggak. Oh, sekarang udah. Ya, udah biasa aja ya mungkin. Udah biasa. Tangan kasar amat sih biasa gitu. Jangan-jangan ya. Nah, tapi berarti mereka cukup mempertahankan Iya, itu iya, dari benar-benar. konsisten gitu ya, Konsisten, dari awal ya. pacaran sampai Sampai sekarang sekarang, menikah iya. juga tetap masih pegangan tangan, tidur pun masih tetap Iya. gandengan tangan gitu ya. Kalau tidurnya Iya, bareng. bareng. Tapi seberapa sering sih dalam 1 minggu tidur bareng? Maksudnya tidurnya bareng Iya, seranjang, iya. cuma jam tidurnya beda. Oh, begitu. Saya curi start dulu. Biasanya Curi dia ngantuk tidur dulu, saya masih mau nonton gitu. Beres-beres. Itu quality time sendiri kali ya. Iya, kalau gitu ya? betul. Bisa juga betul, quality time tuh bisa berdua, bisa juga sendiri. Iya. Jadi me time, tapi bukan me time yang menghabiskan waktu. Bagaimana misalnya, saya pengen nih nonton drakor, kan ada yang gitu ya. Saya pengen baca buku. Nah, gitu kan tiap orang beda-beda tuh me time-nya gitu ya. Ya. Kalau Ciana tadi me time-nya berarti Ya lebih sering malam sih nonton dulu sebelum tidur, kan di kamar kan nggak nonton TV, jadi dia udah masuk kamar duluan, saya masih di ruang TV gitu nonton dulu. Oke. Nah, itu berarti quality time juga betul ya, masuk Iya. ya di situ ya. Nah, kalau Ko Herman sendiri untuk quality time-nya apa nih yang Ko Herman lakukan? Berdua dengan Ciana atau lebih sendiri personal quality time-nya? Iya, karena kita WFH ya sekarang ini. Jadi quality time Iya, terus. jadi quality time ya berdua terus itu ya karena WFH gitu kan. Iya. Kalau dulu Sebelum WFH. Kalau dulu sebelum WFH ya kita kan saya kan berangkat ke kantor. Ya kayak biasa lah ya. Setelah pulang kantor kadang ketemu hari Rabu dopeng gitu ya. Kayak begitu ya kan. Ya kalau dulu kan seperti itu. Luar biasa sekali positifnya di dopeng Ci. Doa pengerja maksudnya families ya, kalau ada yang bilang dopeng apa sih? Doa pengerja gitu. Luar biasa loh ini. luar biasa ya pasangan ini ya. Nah Ci, sekarang aku yang nanya boleh gak nih? Boleh. Saya kan memiliki usia pernikahan yang baru sebentar ya. Oh iya, gitu. berapa tahun tuh kalau boleh Baru Priscil? mau jalan 2 tahun. Oke, nggak apa-apa. Aku mau nanya nih, jadi perlu gak sih untuk suami dan istri untuk mereka kasih tahu, aku tuh sukanya diginiin. Misalkan aku tuh suka kalau kamu tuh kasih aku hadiah gitu. Atau aku tuh suka kalau kamu tuh misalkan main bareng sama aku. Misalkan suami kan banyak yang punya hobi. Yang istri tuh kadang suka susah. Misalkan suamiku hobinya nggak sama gitu maksudnya ya. misalkan suamiku suka hobinya tuh basket gitu. Cuman aku tuh nggak suka basket, aku nggak bisa gitu. Apakah harus kita untuk maksa diri kita untuk suka basket untuk demi Menyenangkan suami. nunjukin kalau kita tuh sayang sama dia gitu. Enggak sih, sebetulnya itu balik lagi kepada komunikasi. Jadi kalau kita mengkomunikasikan sebetulnya itu akan berjalan dengan baik gitu. Jadi saya nggak suka basket, tapi saya dukung kamu untuk boleh latihan basket. Nah, tapi misalnya nih, saya sukanya window shopping, kamu temenin saya juga ya, gitu. Tapi balik lagi, jadi harus dikomunikasikan. Emang harus dikomunikasikan. Intinya harus komunikasi. Emang harus kita kasih tahu ya. Betul. Balik lagi kan apa sih orang suka bilang cowok from apa? Man from Mars. Ya, Men from Mars Mars and women from Venus. Jadi Ya. kayak kan kadang-kadang pikiran suka nggak sinkron Karena tuh. pasti berbeda memang cara pandangnya. Jadi kadang-kadang coba ya saya cek nih ya sama Ko Herman, Ciana, Willy sama Rahel ya. Betul nggak sih kadang-kadang yang dipikirkan istri atau dipikirkan suami buat kita nggak masuk akal. Masa sih gitu aja ngambek? Masa sih gitu aja nggak ngerti-ngerti kan dia udah tahu tugas dia sehari-hari gitu kan ya. Itu sering banget tuh. Betul nggak gitu? Nah kadang-kadang jadi gini maksudnya buat wanita tuh gue nggak perlu ngomong, lu harusnya udah tahu. Tapi kalau buat pria, kalau lu nggak ngomong ya gue nggak tahu. Nah, Iya. itu sering banget kayak kejadian ya. Iya. Itu sering banget sih Kalau kayak kejadian. saya kan pernikahannya jalan 16 tahun ini, juga merasakan hal yang sama. Masih nggak sampai sekarang? Masih. 16 gitu. tahun pun juga masih kayak gitu. Masih, karena
namanya kita hidup berumah tangga pasti ada sesuatu yang baru lagi betul ya. Jadi kalau misalnya dulu ngurus bayi udah masuk SD, udah masuk TK sekolah beda lagi masalahnya. Nanti mungkin yang udah kuliah beda lagi masalahnya. Nanti mungkin yang udah menikah juga beda lagi gitu. Intinya satu, harus ada komunikasi dan kita mau memahami pasangan kita tuh maunya apa sih. Itu yang paling penting. Berarti kayak emang perlu ya untuk kita kasih tahu ke pasangan kita. Meskipun mungkin rasanya kita agak gengsi, suka agak kayak sungkan, kayak gengsi gak sih, kayak masa aku harus kasih tahu sih, apalagi ini paling sering pasti cewek kayak, masa dia gak ngerti aku sih, dia kan aku udah nikah selama 10 tahun, masa dia gak tahu aku suka diapain ya, suka gitu kan. Selama kita gak ngomong dia gak tahu. Iya. Jadi kita harus ngomong. Para wanita. Begitu juga urusan ranjang. Maksudnya apa nih? Urusan kita udah dewasa begitu ya. Kita udah dewasa semua ya. Jadi ada mungkin suami senangnya posisi apa. Nah, wanita nggak tahu gitu. Kadang-kadang juga wanita maunya apa. Suami maunya buru-buru kayak gitu-gitu deh. Itu harus dikomunikasikan. Itu juga emang harus komunikasi. Betul. Pokoknya emang komunikasi itu yang paling penting. Segala hal harus dikomunikasikan gitu ya. Supaya kita kalau terbuka kan ibaratnya enak gitu. Saya tahu nih kalau saya ngomong ini, paling dia misalnya ngomel terus udah selesai. Tapi kalau kita nggak tahu pasangan kita ragu-ragu kan ngomong nggak ya. Tapi kita sendiri ganjel gitu. Nah gitu. Jadi belajar mengkomunikasikan dalam situasi yang tepat. Contohnya harus udah makan dulu, betul ya? Oh kalau cowok iya sih benar. Jadi kalau udah selesai makan, udah tenang, nah kita ngomong di situ. Iya ya. Dan jangan pernah ngomong ketika kita lagi marah banget. Betul. Jangan pernah ambil keputusan saat kita lagi marah. Lebih baik kita diem, lebih baik kita tenangin diri dulu. Masuk kamar, tutup kamar, jangan ngomong apa-apa, nanti nyesel. Itu sih. Ini jadi kemana-mana ini ngomongnya tips-tipsnya. Gak apa-apa dong tips kalian buat para families nih. Kan mungkin ada juga yang baru mau menikah supaya mereka belajar ya. Kemudian nikah tuh gak selalu semuanya indah. Pernikahan itu dimulai dari hari pertama setelah resepsi. Bukan sebelum resepsi gitu ya. Wah mempersiapkan semua indah, enggak. Realnya itu baru setelah resepsi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah itu kita bagaimana kita jadi suami jadi istri betul-betul mau mengerti pasangan kita dengan cinta. Karena kalau cinta itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang bertahan lama. Keterikatan emosional antara pasangan itu betul. Tapi cinta itu nggak bisa terjadi sendirinya. Harus dipupuk. Harus dipaksakan, kita harus mau rela. Kan namanya relationship kan. Rela berkorban, rela ngertiin, rela waktu kita juga untuk dia gitu. Nah baru kita bisa betul-betul relationshipnya dapat gitu ya. Luar biasa nih penjelasannya. Nah oke, mungkin dari pasangan kita hari ini ada yang pengen ditanyakan. Tapi simpan dulu pertanyaannya karena aku ingin kita sekarang main games. Asik. Kita mau main games kecil-kecilan nih untuk mengetahui seberapa pasangan-pasangan yang ada di sini mengenal pasangannya masing-masing. Oke, kita akan main games sekarang. Oke, family, sekarang kita akan mengetes seberapa pasangan ini mengenal pasangannya masing-masing melalui games. Oke, jadi gamesnya gampang banget. Nanti aku akan memberikan pertanyaan. Pertama misalkan dari suami akan ditanyakan mengenai istrinya. Lalu nanti akan ditulis jawabannya di papan masing-masing. Nanti kita akan cross check apakah jawaban suami tersebut betul. Nanti juga sebaliknya istri juga akan ditanya mengenai suami dan kita akan cross check juga jawabannya. Oke, siap? Ko Willy, Cirahel, Ko Herman, Ciana. Siap. Mungkin duduknya boleh agak musuhan ya, punggung-punggungan dulu ya. Biar kayak musuhan bentar ya, gak apa-apa ya. Cuma buat ini biasa. tanyanya satu-satu udah gitu. Tanya satu-satu ya. Langsung jawab itu ya. Iya langsung dijawab nanti aku akan tanya. Oke, pertanyaan pertama untuk para suami. Sebutkan warna kesukaan istrinya. Ayo, ini warna ada banyak nih. Ada apa sih, lavender, ungu aja warnanya ada banyak tuh ya. Ini mesti persis ya warna kesukaannya apa satu doang. Oke, ini kayaknya jawabnya udah yakin banget nih. Oke, sekarang kita cross check ya, Ci. Ya. Mulai dari Ko Herman. Ko Herman. Jawabannya? Blacky. Hitam. Kita cek. Benar. Oke, sekarang Ko Willy. Warna kesukaan istrinya? Pink. Sama. Ternyata kompak. Pertanyaan pertama, pass. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Jangan sedih, pertanyaan ada 3 ini ya. Oke, pertanyaan kedua. Suami, sebutkan nomor sepatu istrinya. Waduh.
Mukanya langsung gitu, waduh. Ya, kita Sebelum tes merit ya. apa setelah merit, setelah punya anak? Pokoknya sekarang ini. pokoknya sekarang lagi. Sekarang. Piro ya. Biro ya. Waduh. Oke, coba diukur-ukur dulu. Beli dewe biasanya. Makanya temen ikut belanja, temenin. Oke, sekarang kita cek dari Ko Willy dulu nih yang tampaknya sudah sangat yakin dengan jawabannya. Berapa Ko Willy nomor sepatunya? 36. 36. Betul. Weh, 36. Nah yang ini nih. Ya, ini agak Yang bingung ini nih. nih. Iya udah rautnya piro. Oke, Pak Herman, berapa tuh makannya? 38? 38? Puji Tuhan sama. Oh, Ya tahu juga dia. meskipun tampaknya nggak meyakinkan, tapi Iya, ternyata tapi ternyata dia benar. Oke, nah Jangan sekarang, nanya ukuran yang itu. mohon maaf, enggak ya. Nah, pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan gampang banget, tapi kalau nggak bisa jawab dengan benar, ini keterlaluan sih. Banget. Yang ketiga, pertanyaannya para suami. Sebutkan tanggal dan lokasi tepat pernikahan kalian. Lokasi tepat ya, misalnya di gedung apa? Ya. Lokasi. Tanggal enggak kan? Tanggal juga, Oh, tanggal dan pernikahan. lokasi. Oh. Tanggal bulan tahun. Lokasinya jangan cuman Jakarta gitu, tapi gedung apa gitu. Tanggal juga, tanggal, bulan, tahun. Oke. Tuliskan ya. Oke, kita cek coba guys. Kayaknya ada yang bingung. Nah, ini kayaknya ada yang lagi agak rada mikir. Waduh. Ayo. Nama restonya apa ya? Wah, Aduh. nama restonya apa ya? Restonya nggak usah lah ya. Nama Perlu resto nggak dong usah. nama restonya juga. Apa ya? Udah nggak ada itu nama restonya. Gak apa-apa. Udah gak ada, gak apa-apa. Gak Tulis apa-apa, yang aja. penting ada namanya Iya, ya. yang penting Iya. namanya. Pokoknya lokasi tepat di mana. Tempatnya aja. Udah gak ingat lagi. Coba tebak sih, ingat-ingat saat itu. Di jalan apa kali ya, Prisil ya? Oh, tahu inget deh. Oh ingat akhirnya Wah, ingat. nama restorannya gue lupa. Atau di jalan bener. apa? Di jalan apa? Boleh sih, tapi tetap ya, namanya lebih baik harus ada ada ya. nama gedungnya. Iya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak ya salah. betul. Ya, kalau nggak salah ya betul ya, betul juga. Oke, sudah. Ko Herman udah dengan jawabannya, kita cek dulu dari Ko Herman ya. Oke. Jawabannya 21 Maret 99 di Mall Citraland. Restorannya Tohli ya? restorannya toh. Tahu kan? Sama. Bener. Coba untuk ini ya, verifikasi jawabannya coba dikasih lihat ke kamera. Iya. Ye, sama jawabannya. Hebat. Nggak jadi dimarahin nih pulang. Tetap dimasakin. Oke. Ko Willy sama Chan, ini harusnya lebih ingat ya. Ya. Lebih muda. Usia pernikahannya si masih anak. lebih muda. Oke, Ko Willy. Gading Marina. Kelapa Gading, tanggal 3 bulan 10. Tanggal 3 bulan 10 tahun 2009. Betul. Oke, boleh verifikasi dulu. Ya. Oke, bener. Yeay. Gak jadi dimarahin juga pulangnya. Tapi tetap cuci piring kayaknya. Tetap sih. tetap. Oke, nah sekarang para suami sudah terbukti. Ya. Memang sangat mengenal istrinya. Nah sekarang kita akan coba tes istrinya. Apakah sangat mengenal suaminya? Oke. Tadun. Oh, tar dulu ya. Oke, silakan duduknya boleh berpunggung-punggungan lagi, musuhan lagi. Oke. Ini sekarang untuk para istri ya, jawab mengenai para suaminya. Oke, istri, sekarang sebutkan cemilan kesukaan suaminya. Cemilan ya, cemilan. Ada yang bingung. Nah, ada lagi mikir-mikir. Oke, kita cek nanti. Cemilan apa nih? Banyak kayak cemilannya ya? Yang paling sering dicari gitu. Semua yang pagi, siang, sore. Waduh, Banyak. Ini ada terbukti. jadwalnya. Nah, terbukti. Beda soalnya. Oh, oke. Jadwal makannya teratur Yang berarti. paling sering aja deh, yang paling sering. Ini kok Enor mukanya happy banget ya. Memikirkan cemilan kesukaannya. Gak yakin deh. Oke, udah. Satu, cuma satu ya jawabannya. Satu aja. Hanya satu. Ciana udah? Satu ya. Cira udah? Udah. Oke, kita cek dari Cira dulu. Apa nih cemilan kesukaan? Citato. Citato. Emang bener?
Iya. Oh. Keripik Oh keripik. Tapi keripik Citato ya boleh lah. Boleh. Oke. Kalau Ciana apa nih Cima? Kerupuk. Bener gak? Tadi mau tulis, cuma tulisnya gorengan. Soalnya tiap kali beli abang sayur tuh selalu belinya kerupuk. Oh. Ya. Tapi sebetulnya lebih suka kerupuk atau gorengan? Paling suka? Kerupuk sih. Oh kerupuk. Iya, kerupuk Ya udah nggak apa-apa. Ya kerupuk juga digoreng, jadi gorengan juga ya. Nggak apa-apa, kasih ya. Oke, nah sekarang istri, pertanyaan kedua. Sebutkan hobi suaminya. Hobi yang sangat terhobi ya. Hobi. Hobinya misalkan nonton drakor gitu. Masa suami nonton drakor? Ada aja Oh, ada ya? sekarang. Kan zaman sekolah milenial. Hobinya Ayo Netflix lah lo. gitu. Ya. Netflix and chill. Dalam bentuk kegiatan atau barang? Terserah sih. Kalau dirasa barang itu adalah hobinya yang terhobi ya misalnya boleh. mengumpulkan sesuatunya barang ya. Kalau hobi sih Ya masih boleh, bisa ya. boleh. Itu boleh juga. Hobinya sesuatu kegiatan atau suatu barang ya boleh aja. Tuh, udah dikasih bocoran tuh. Oh udah kasih bocoran ini. Aduh. Oke. Udah? Oh belum ya. Belum tulis. Bingung nih kayak Ciana nih. Soalnya istri tipe apa? D ya, dominan ya. Ngomong-ngomong ya, ini intermezzo aja aku highlight aja ini pasangan kita ini kompak banget loh. Iya. Yang ini pakai baju kotak-kotak, yang ini garis-garis warnanya sama lagi. Padahal kita nggak ada dress code Iya, begitu loh. kita nggak bilang dress code. Tapi benar-benar kompak dan terbukti ya. Kompak. Dari tadi kita ngobrol dari questionnaire, terus dari games, mereka benar-benar kompak Bener ya kompak jawabannya ya. Bahkan sama ya nilainya ya. Iya. Bisa gitu betul. loh, hebat. Ciana udah belum? Ya udah. Pasrah. Ya udah kita cek deh. Ciana jawabannya apa? Webinar seminar. Ikut. Itu masuk hobi ya? Hobi. Dalam. Masih hobi. Karena itu yang berguna. Kan Oh, hobi iya. itu sesuatu yang berguna. Oke. Selama ini yang sering dilakukan Selama ini ya, selama pandemi. masa pandemi. Oke. Emang benar kok? Iya, karena memang skop besarnya adalah membaca. Oke. Kan gue suka beli buku. Nah, kan beda. Ini berarti beda ini. Ini beda. Beda. Terima kasih, nggak bisa. Oh, sebenarnya seminar buku apa gimana? Suka belajar. Atau buku dijadiin seminar gitu. Iya, sih nggak tahu juga ya. Tapi Ikutin beda loh. Webinar kan nonton. Beda. Untuk Untuk kali Diikutin ini, ikutin. mohon maaf. Untuk ini mohon maaf, Tetot, salah. Ikutin aliran cakra, baca. Oke. Nah sekarang kita coba cek Cirahel. Jawabannya habis Beli ini Hot Wheels. beli Hot Wheels. Maksudnya mobil itu ya. Ya. Bener nih emang kok beli Hot Wheels. Mainan. Nah kalau ini masih ada Ini masih nyambung nyambung. nih. Tapi mainan yang dimaksud, kita tanya dulu ya. Mainan yang dimaksud apa nih? Emang bener Hot apa Wheels? bukan? Ya Hot Wheels juga ada. Terus apa lagi emang yang lain? Ya kayak figure-figure seperti itu dah. Oh, suka Bunda. action figure gitu ya? Ya. Bunda, oh, action figure. Oke. Ya ini ya. Paksa banget sih. Ya 70% lah. 70% lah yang ini oke lah. Ya udah oke. Lanjut. Oke, Terakhir. pertanyaan terakhir nih. Nah, ini seru nih kayaknya nih ya. Istri, sebutkan binatang apa yang paling ditakuti oleh suaminya? Ini kalau misalkan yang ditanya suami ke istri kan gampang jawabnya. Iya. kan kecoa, Itu. ya, kecoa, kucing, tikus. Iya. Ini kalau istrinya nih saya ragu nih tahu gak nih suaminya paling benci sama apa, paling takut sama apa? Ciana udah? Cirahel udah? Oke, Cirahel boleh? Kecoa. Kecoa. Bener emang kok. Loh. Yang ini Tetot salah juga. Mirip kan? Mirip dari mana? Aduh. Mohon maaf, yang satu kecil, yang satu panjang. Kalau ini ya. geli, ini takut. Oh, ini persepsinya beda. beda Ini persepsinya persepsinya, geli. iya. Tapi takut juga gak sama kecoa? Geli. Oh geli, tapi gak takut? Nggak injek aja. Kalau ketemu kecoa udah kayak dendam kesumat gitu dia. Gitu ya? Oh, oke. Tapi ini tidak bisa dibilang ini benar ya. Ini ujung ke ujung A to Z gitu ya. Salah. Coba kita cek ke Erman sama Ciana. Apa sih jawabannya? Tikus. Bener gak? Oh, Sio saya. yang ini bener nih. Kenapa
takut sama tikus? Sampai saya spesial panggil tukang, beresin rumah gua nggak mau tahu. Ada tikus. Pokoknya nggak boleh ada yang masuk. Akhirnya bener nggak boleh ada yang masuk tuh. Pernah punya pengalaman digigit Pada sio saya, tikus? Tapi takut tikus. Temen kali. Oke, families. Ini intermezzo aja ya. Kita udah tahu nih ternyata emang tidak menjamin ya. Tidak menjamin usia pernikahan lebih senior benar-benar mengetahui 100%. Ada aja nih pothole-nya gitu ya. Oke, families. Tadi kita udah main game. Nah, sekarang kira-kira ada dari pasangan yang ingin bertanya gak? Mungkin tentang love language apapun itu. Ada yang ingin nanya? Cirahel, Ciana? Mau nanya nih Ci. Oke. Kan kalau kita baik saya, Willy, terus Ciana, Ko Herman kan tadi sama ya. Yang paling topnya apa, keduanya apa. Nah, meskipun sama nih, kok ternyata masih banyak juga ya pertengkaran-pertengkaran kecil seperti itu. Nah, apalagi yang nggak sama nih kan gitu. Betul. Gimana tuh Ci? Oke. Jadi kalaupun misalkan sama, tapi kan sama itu kadarnya mungkin berbeda. Jadi misalnya ya, saya tadi kan kalau Rahel kan act of service ya, sama quality time ya dengan Willy tadi. Bisa saja nih Rahel misalkan maunya act of service-nya, saya belum ngomong, kamu udah kerjain semuanya. Nah, tapi ternyata itu tidak terjadi gitu. Jadi Rahel harus ingatin lagi misalkan, coba ya Willy tolong. Nah, baru Willy kerjain. Willy sih akan kerjain dengan tulus, tapi kalau nggak diingetin ibaratnya dia nggak kerjain gitu. Nah, kadang-kadang miss-nya di situ, betul nggak sih? Iya. Nah, betul sih. betul ya. Iya. Jadi ya balik lagi komunikasi gitu. Kalau kita nggak ngomong, kadang-kadang pasangan juga belum tentu tahu gitu. Karena standarnya punya standar yang berbeda. Pasti Rahel misalnya mencuci piring, standarnya dengan Willy beda gitu. Menaruh piringnya di rak pun beda. Gitu. Betul? Nah, gitu ya. Jadi bisa sama belum tentu pasti tidak ada berantem, nggak juga gitu. Karena kadar tiap orang kan beda-beda standarnya. Gitu sih. Jadi yang memang komunikasi pokoknya udah paling penting lah ya. Iya. Harus komunikasi antar pasangan masing-masing. Oke deh, hari ini pembicaraannya berfaedah banget sih. Pasti aku yakin family semua juga belajar banyak banget mengenai love language dan pastinya juga aplikatif nih Ci ya. Untuk family semua, bagi yang udah married maupun yang belum married, untuk diaplikasikan ke pasangannya supaya lebih mengerti satu sama lain. Oke, sebagai penutup, aku pengen dengar nih dari masing-masing pasangan, ada gak pesan yang ingin disampaikan kepada pasangannya? Mungkin dari para suami dulu nih. Siapa dulu ya, Ci ya? Ko Herman dulu. Ko Herman dulu deh. Ada yang ingin disampaikan rasa terima kasih atau apa aja deh, boleh. Oh, maksudnya ungkapan kepada pasangan saya, kepada istri saya. Atau ada pesan-pesan yang selama ini mungkin belum ada waktu untuk diungkapkan gitu. Oke. Ya, saya bersyukur Tuhan kasih istri Ana. Jadi waktu dulu pacaran sempet bingung gitu loh. Waduh, ini siapa ya yang bakal jadi sebelum jadi istri gitu kan? Pacar saya siapa gitu kan? Bahkan ya ini istilahnya dulu sempet jadi mak comblang. Tapi karena nggak ada respon, udah gue yang sikat aja lah. Ya jadi aku bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mempunyai seorang istri yang sungguh luar biasa dan tentunya dampak ya dari bergereja itu saya berasa banget. Sekali lagi saya nggak ada maksud untuk apa-apa, tapi memang di gereja lokal ini dulu kan masih namanya GBI KM ya. Itu saya sampai hari ini benar-benar bertumbuh. Jadi tentunya sekali lagi saya nggak ada maksud apa. Tapi saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Gembala ya, Bapak Pendeta Himawan. Karena beliau banyak mengajarkan melalui khotbahnya ya khususnya ya. Khotbahnya. Ya kalau nanti mungkin Ibu Leni punya kesempatan bisa bicara dengan Ana. Itu dia yang sendiri tahu. Bukan bilang saya istilah sekarang sudah nilai kalau sempurna 10. Saya udah 9, belum. Tapi dia sendiri yang melihat begitu banyak perubahan. Ya, jadi sekali lagi saya kesempatan ini mengajak kepada semua keluarga ya. Nggak lihatlah usia pernikahan berapapun ya. Tapi kalau pegang firman Tuhan aja, dari saya cuma 1. 2 menjadi 1. Amen. Kalau kalian renungkan itu baik-baik, itu tidak mudah. Tidak mudah, tapi bisa. Ya. Ya. Jadi itu yang saya mau pesan, 2 menjadi 1.
Sama satu lagi yang ini kebenaran saya mau pesen juga. Itu adalah apa? Camkan buah-buah roh. Buah roh. Itu kalau mau cerita ada satu sedikit. Jadi dari satu orang itu mengatakan mengenai penguasaan diri. Di sana itu kejadian tahun berapa ya? Mungkin 2016 kali. Orang itu ngomong begitu dalam penguasaan diri. Itu juga satu turning point buat saya. Jadi makanya yuk saya juga mengajak sekali lagi. Sama-sama kita punya kerinduan menggenapi ya. Daripada firman Tuhan yaitu beranak cucu. Bertambah banyak, penuhi bumi. Dan bagaimana juga tadi 2 menjadi 1 itu harus masing-masing ya itu. Saya juga pernah bilang waktu itu beberapa pernikahan itu seperti segitiga. Sisi kiri dan kanan suami istri, tapi kita berjalan masing-masing menuju ke titik puncak yang di atas yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu dari saya. Luar Terima biasa kasih. banget ya. Jadi merasa terkoneksi. Oke, dari Ciana nanggepin dong pesan dari suaminya. Puji Tuhan, boleh dikasih suami juga yang luar biasa, yang mau berubah. Kan kita nggak bisa mengharap berubah dalam kayak bersama-sama, lewatin hari-hari, waktu-waktu pernikahan kita bersama. Jadi makin berubah. Tapi percaya tuh Tuhan yang bisa bikin dia berubah. Terus kita juga bisa berubah. Tuhan yang atur semuanya. Ya tetap kita selalu kalau lagi suntuk lagi apa, pasti kita ingat segitiga. Nah, itu yang paling penting. Apapun yang terjadi, kita mau ribut, mau apa, kita cari Tuhan. Nah, jadi Tuhan yang bikin jawaban buat kita. Masalah-masalah yang ada, mau kecil, mau besar, pasti Tuhan yang jaga kita. Maksudnya kan kasih pemulihan, Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang kasih kita jalan keluar gitu ya. Untuk masalah kita hadapi. Amin. Luar biasa. Thank you Ko Herman, thank you Ciana. Sekarang kita mau denger nih dari Ko Willy. Silakan Ko pesan-pesannya buat istrinya. Pesan-pesan saya sejak pertama kali bertemu dengan Rahel, istri saya, menganggapnya sebuah anugerah dalam hidup saya. Pesan saya sama Rahel, istri saya, kita udah married selama 12 tahun, mungkin kita sama-sama berusaha menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, atau menjadi ayah yang baik, ibu yang baik buat anak-anak. Kita nggak bisa sempurna, tapi biar kita ngelakuin terus apa yang menjadi bagian kita yang udah ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya yakin jika kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan keluarga, apapun yang kita jalani dan rintangin, Tuhan pasti berserta kita. Benar, amin. Oh, luar biasa banget. Thank you Ko Willy. Cirahel boleh? Ya, intinya sih saya bersyukur dengan pernikahan yang udah kita lewatin selama hampir 12 tahun ya. Bukan perjalanan yang mudah juga. Di tengah pernikahan ada gelombang yang benar-benar gelombang yang besar yang harus kita hadapin bareng gitu. Tapi puji Tuhan, satu-satunya pegangan kita adalah Tuhan Yesus gitu. Dan yang paling penting itu adalah kasih yang harus ada dalam kehidupan keluarga dan suami istri. Gimana kita saling mengampuni, kemudian kita saling memaafkan gitu. Kita dan juga tidak mempertahankan ego untuk meminta maaf dan mengaku salah. Betul. Seperti itu sih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu lah ya buat dua pasangan kita hari ini. Keren banget. Oke, Cila ini? Oke, saya mengucapkan terima kasih ya buat Ko Herman, Ciana, buat Willy dan Rahel. Buat sharingnya di hari ini benar-benar luar biasa ya. Kita betul-betul enak gitu ngobrolnya, semua terbuka dan mau malu juga gitu. Oh saya tuh begini gitu, hubungan suami saya begini gitu ya. Nah, saya tuh sangat tertarik sekali tadi Ko Herman bilang kan yang segitiga itu. Karena dulu waktu saya mau menikah, konseling sama Pak Himawan, itu yang paling utama yang Pak Himawan bilang. Dan itu saya pegang terus sampai sekarang. Karena betul seperti yang tadi Rahel bilang, gelombang dalam rumah tangga atau badai itu pasti ada. Mau kecil mau besar, semua pasti merasakan kalau menurut saya ya. Balik lagi apa? Cuma satu, Tuhan. Betul. Kita pegang firman, kita percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu lebih besar. Dan kita mau sama-sama sepakat, berjalan bersama-sama. Jangan yang satu di depan, satu di belakang. Itu gak akan ketemu menurut saya gitu ya. Nah, dari firman Tuhan saya akan bacakan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh,
ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini menguatkan kita semua ya. Jadi memang cuma kita bisa andalin Tuhan aja sih. Cuma memang hanya Tuhan aja. Betul. Mungkin itu dari saya Priscil. Oke, thank you banget Cileni. Sama-sama, Aku thank you lagi deh untuk Ko Herman, Ciana, Ko Willy dan Cirahel. Family semua pasti merasa sangat terberkati dengan sharing kita hari ini ya. Jadi memang fondasi hubungan kita hanya boleh satu ya, Tuhan Yesus. Dan pastinya komunikasi adalah hal yang paling penting yang harus kita pegang di dalam setiap hubungan kita ya. Oke. Untuk hari ini itu aja. Thank you banget families udah menyaksikan podcast kita. Dan pastinya tunggu podcast kita yang berikutnya karena episodenya akan selalu ada dan pastinya akan lebih menarik lagi dari sebelumnya. So, thank you semuanya. God bless you. Bye. Bless you. See you. Bye. Bersama